Indonesia sedang menghadapi salah satu krisis ekologi terbesar abad ini, salah satunya deforestasi dan kebakaran hutan di Kalimantan. Pada 2024, tingkat deforestasi di seluruh Indonesia mencapai sekitar 261.575 hektar. Dari jumlah itu, Kalimantan mengalami deforestasi paling parah seluas 129.896 hektar. Artinya, lebih dari separuh deforestasi nasional terjadi di bumi Borneo atau Kalimantan. Selain deforestasi, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan juga menjadi krisis nyata. Misalnya, di Provinsi Kalimantan Barat, dalam beberapa tahun terakhir, lahan terbakar di sana meningkat tajam. Kebakaran di hutan dan lahan gambut sangat berbahaya. Lahan gambut setelah dikeringkan untuk perkebunan atau tambang akan menjadi sangat mudah terbakar dan api sulit dipadamkan karena menyala di bawah permukaan tanah. Deforestasi dan kebakaran hutan tidak terjadi begitu saja. Beberapa penyebab utamanya yaitu pembukaan lahan untuk perkebunan terutama sawit dan untuk pertambangan atau konsesi industri. Banyak deforestasi terjadi di area konsesi. Yang kedua, alih fungsi hutan atau gambut menjadi lahan pertanian atau industri, mengurangi area hijau dan merusak fungsi ekologis hutan termasuk fungsi resapan air, penyimpan karbon, dan habitat satwa. Yang ketiga yaitu praktik pemanfaatan lahan seperti pembakaran lahan, slash and burn, terutama di lahan gambut atau lahan kering, yang bisa memicu kebakaran besar. Dan yang keempat, perubahan iklim, yang menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan mudah memicu kebakaran. Deforestasi dan kebakaran hutan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, bukan hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi manusia. Pertama, hilangnya keanekaragaman hayati. Habitat orang-utan dan ratusan spesies lain rusak, membuat mereka semakin terancam punah. Kedua, kualitas udara memburuk. Kabut asap menyebabkan ribuan warga mengalami ispa, gangguan jantung, dan penyakit paru-paru. Ketiga, kerusakan lahan gambut membuat emisi karbon melonjak. Hutan kita yang dulu menjadi paru-paru dunia, kini justru melepaskan jutaan ton karbon dioksida ke atmosfer. Jika deforestasi terus berlanjut, Indonesia berpotensi kehilangan lebih dari 40% hutan tropisnya pada 2050. Krisis ini bukan sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Masih ada harapan, dan setiap dari kita punya peran. Ada banyak langkah yang bisa kita lakukan, seperti mengurangi konsumsi produk yang memicu deforestasi, seperti minyak sawit yang tidak berkelanjutan. Kedua, mendukung atau mengikuti kegiatan reboisasi atau penghijauan, seperti menanam pohon di sekitar rumah, sekolah, dan masyarakat. Ketiga, menghemat penggunaan kertas dan kayu sekali pakai. Dan keempat, mengedukasi teman, keluarga, atau komunitas dengan cara menyebarkan pengetahuan tentang pentingnya hutan, dampak deforestasi, dan ajakan untuk menjaga lingkungan bersama. perubahan besar tercipta dari tindakan kecil yang konsisten. Mari kita jaga hutan kita, karena masa depan Indonesia, udara yang kita hirup, dan kehidupan jutaan makhluk hidup bergantung pada tindakan kita pada hari ini. Pohon memang diam, tetapi nafas kita bersuara karenanya.